Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Fajri, NIM L01181340, kelas dasar AMDAL B, akan mempresentasikan kerangka acuan analisis dampak lingkungan PLTU Cirebon. Jenis proyek. PLTU Cirebon merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang dibangun oleh PT Cirebon Energi Prasarana. Lokasi proyek ini berada di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, dan Blok Kandawaru, Desa Wuruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Proyek ini dilakukan dikarenakan kurangnya suplai tenaga listrik yang berada di Pulau Jawa dan Bali, sehingga PLN sebagai otoritas pengelola energi listrik di Indonesia mendorong pihak swasta untuk terlibat dalam menyediakan energi listrik dengan membangun pembangkit listrik. Adapun peta lokasi proyek yang dapat dilihat. Kemudian jenis proyek. Adapun jenis proyek yang dilakukan yaitu pembangunan PLTU dengan kapasitas 1x1000 MW dan pembangunan dermaga dengan bentuk trestel sepanjang 2.700 meter. Mobilisasi peralatan dan material untuk kebutuhan konstruksi sipil akan dilakukan melalui jalur darat. Sedangkan mobilisasi peralatan pembangunan PLTU yang berat dan yang besar akan didatangkan melalui jalur laut menggunakan fasilitas dermaga sementara. Aktivitas proyek. Aktivitas proyek yang dilakukan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap prakonstruksi yang terdiri atas 2 kegiatan, yaitu pengadaan lahan dan penerimaan tenaga kerja untuk tahap konstruksi. Tahap selanjutnya yaitu tahap konstruksi, terdiri dari mobilisasi peralatan dan material, pematangan lahan dan penyiapan areal kerja, pembangunan jalan akses, pembangunan PLTU dan fasilitasnya, pembangunan dermaga, pelepasan tenaga kerja tahap konstruksi, penerimaan tenaga kerja tahap operasional. Tahap yang terakhir yaitu tahap operasional yang meliputi aktivitas operasional dermaga, penyimpanan batubara di stokyard, operasional unit PLTU, penyimpanan sementara abu batubara. Komponen lingkungan yang terdampak. Komponen yang nanti terdampak oleh proyek PLTU ini yaitu iklim dan kualitas udara, hidrogeologi, kualitas air, flora dan fauna darat, dan biota perairan. Selain itu, komponen lainnya juga terkena dampak akibat proyek ini yaitu sosial ekonomi, kesehatan masyarakat, dan transportasi. Dampak yang diberikan diantaranya perubahan kualitas air udara dan di sekitar proyek, peningkatan kebisingan, peningkatan lalu lintas, perubahan sedimentasi, perubahan komunitas biota perairan, perubahan komunitas flora dan fauna di darat, perubahan kondisi persepsi masyarakat, penurunan pendapatan masyarakat, gangguan aktivitas nelayan dan budidaya kerang, dan lain sebagainya. Batas studi AMDAL. Batas studi AMDAL dari proyek ini terbagi menjadi 5, yaitu batas wilayah studi, batas proyek, batas ekologi, batas sosial, dan batas administrasi. Berikut peta layout dan foto pembangunan PLTU yang dapat dilihat. Adapun tenaga atau ahli pakar yang digunakan. Tenaga ahli yang digunakan yaitu Suparjo SSI sebagai anggota tim atau ahli biologi yang merupakan lulusan sarjana Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman dan mempunyai sertifikasi penyusunan AMDAL. Kemudian terdapat penyusun AMDAL-nya terdiri dari 3 orang yang diketuai oleh Insinyur Gede Garya Abdullah dengan anggota Dr. Insinyur Urip Rahmani, MSI, Insinyur Arif Ashari yang berasal dari PT Nusa Buana Cipta yang merupakan lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL. Tim penyusunan AMDAL proyek ini mempunyai sertifikasi kompetensi KTPA. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi saya. Terima kasih.